Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel tercinta kita ini yaitu channel Al Faruq. Oke, di video kali ini saya akan reaction ya terkait dengan kasusnya Vina, teman-temannya. Ini udah 8 tahunan sekarang viral lagi ya gara-gara pembuatan filmnya dan ada yang kesurupan gitu, teman-teman ya. Oke, nanti kita juga akan mendengarkan ya terkait dengan tanggapan-tanggapan orang-orang indigo, orang-orang selebgram, orang-orang spiritual gitu ya tentang kasusnya Vina dan kita juga akan mendengarkan full nih rekaman suara asli Vina terkait dengan pembunuhnya si Vina. Oke, nggak usah lama-lama ya langsung kita ke videonya. Saya merasakan sebenarnya Linda ini bukan sahabat yang lama. Mungkin bisa dikatakan kenalnya ya 10 bulanan atau 1 tahunan gitu. Jadi nggak semua adegan yang dipilih itu sama gitu. Kalau dari simbol ini saya katakan ini adalah tentang tema cinta yang membawa prahara, cinta yang membawa kematian. Jadi ada satu hubungan antara Egy dan Linda itu sendiri yang masih ditutupi dari awal. Nah, bisa jadi di sini Linda adalah termasuk salah satu kunci ya terbongkarnya misteri daripada pembunuhan Vina ini. Cuma selama ini Linda kan belum pernah diproses secara lebih detail lagi gitu, karena kasus ini semua terpaku hanya kepada si pelaku utama aja. Bisa jadi Linda ini ada di saat kejadian, itu bisa jadi ada di saat kejadian gitu. Tetapi kenapa kasus ini begitu sulit? Yaitu tadi ya, karena keluarga sendiri menutupi, ada hal-hal juga orang-orang kuat yang menutupi. Linda ini saya ngerasa agak jauh ya. Kalau ketiga pelaku ini, kalau saya rasa kita kan bisa ngerasa nih ya, bisa ngerasa kayak detak jantung, ini orang dekat apa enggak gitu. Nah, kalau yang ketiga pelaku ini satunya agak jauh, dia menyeberangi pulau, satunya agak jauh. Tapi yang dua ini nggak jauh-jauh, enggak. Itu masih sekitaran arah ke Kulon ya, lebih arah ke Kulon. Dan mereka dilindungi oleh ya katakanlah orang-orang yang mempunyai kebatinan kuat juga agar kasus ini ya tersamarkan. Kalau rasa batin saya, Linda ini mengenal pelaku dan bisa jadi dekat juga. Makanya saya bilang ini adalah sebuah tragedi cinta yang membawa kematian, cinta yang membawa tragedi. Bisa jadi Linda dengan si pelaku utama ini memang ada satu keterkaitan yang selama ini tidak pernah dibuka gitu. Dan Linda ini sendiri juga sekarang menghilang ya, satu karena dia rasa bersalah, kedua ya memang dilindungi oleh keluarganya juga. Kalau aku lihat dari kartu ini, dia tahu dan dia ada di saat kejadian, dan dia juga mengenal dekat si pelaku gitu. Jadi selama ini kejadian itu semua tersamarkan. Kenapa bisa ada salah tangkap? Berarti kan dari awal kejadian ini memang ini sudah diatur sedemikian rupa, sedemikian rapi ya. Karena saya bilang tadi ada beberapa petinggi yang melindungi, bahkan ada juga katakanlah paranormal ataupun orang yang mumpuni yang menutup kasus ini secara kasat mata. Ini adalah simbol pedang, ini adalah simbol perang. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kenapa kasus ini ya lama tidak terungkap atau kenapa kasus ini sulit terungkap. Karena dari simbol ini ya kita bisa lihat ada kita bilang ya, ada beberapa orang-orang petinggi, orang-orang yang berkuasa yang melindungi agar kasus ini tidak sampai blow up. Nah, terus dalam kasus ini juga ya bukan hanya petinggi dan membackup, tetapi dari ranah kebatinan, dari ranah spiritual sendiri ada beberapa katakanlah orang-orang yang mumpuni yang menutupi tabir daripada kasus ini. Jadi mungkin keluarga daripada si pelaku ini mempunyai orang-orang kuat di belakangnya, bahkan dalam hal spiritual. Jadi ada yang membackup. Ya pasti akan tertangkap.
Tadi kuncinya kan saya bilang itu di Linda. Salah satu itu kuncinya itu di Linda. Sebenarnya pelaku ini kan sudah pengen nyerahin diri sih sebenarnya, tapi yang dua ya, kalau yang satu aku rasa enggak gitu. Tetapi kan saya bilang tadi ada orang di baliknya yang masih melindungi, nggak mau ya, mungkin karena rasa sayang ya rasa sayang, jadi nggak mau anaknya di penjara kayak gitu. Sebenarnya antara pelaku ini pun sudah banyak yang merasa sudah nggak nyaman dengan adanya teror-teror daripada si Vina ini sendiri gitu ya, secara batin, karena mereka pun kan sering dihantui juga sebenarnya dalam mimpi, dalam sehari-hari kayak gitu, dan itu kan membuat stres juga gitu. Tetapi ya karena tadi memang ada orang-orang di belakang yang memang melindungi gitu. Bahkan membantu untuk menyembunyikan kayak gitu. Jadi ya susah tertangkap. Tapi saya yakin dalam waktu dekat kasus ini akan kita lihat lah, ada berita. Kenapa kasus ini begitu sulit? Karena dari awal memang sudah ada drama ya. Sudah ada drama di sini. Bahkan ada beberapa korbannya seperti itu, ada pengakuan yang mengatakan bahwasanya dia tidak bersalah kan. Jadi berarti penangkapan yang salah, orang yang salah. Berarti kan di sini ada drama. Ya kan saya bilang dari pertama kasus ini memang sudah drama, sudah dikemas sedemikian rupa gitu. Jadi pelaku-pelaku sudah diamankan dan ada beberapa yang ditumbalkan. Mungkin pada saat itu kan nggak berani bicara. Karena sekarang kasus ini sudah begini, ya dia berani bicara. Perlu diadakan BAP ulang, perlu diadakan penyelidikan kembali, karena yang kemarin-kemarin itu semuanya kan itu kan sudah diatur, itu sudah drama. Aku kayak ada nangkap satu kehadiran ya mas. Saya izin medium ya mas. Ya, ini ada satu kehadiran, yang ingin memberikan pesan ya. Siapa nama sahabatnya? Ini ada satu kehadiran ya. Saya nggak bisa nolak kehadiran ini. Saya akan coba merasakan apa sih pesan dari kehadiran. Aku nggak akan berhenti sampai semua ini terungkap. Dan aku gak akan berhenti sampai semua kejadian ini terungkap. Dan aku mau kasus ini diulang dari awal. Dan aku meminta kepada siapa aku hadir pertama kali, kepada sahabatku, kepada Linda, aku meminta agar kasus ini diperiksa ulang. Dan aku meminta kepada Linda dihadirkan. Karena Linda adalah bagian dari kunci kasus ini. Seorang kerasukan tidak akan sampai selama itu dan sedetil itu ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa sosok ini yang dinyatakan kerasukan sampai melihat ya, sampai dia menjelaskan sedetil itu dari kejadian kronologi sampai dengan apa yang pernah dilakukan tersangka tersebut, sampai berapa jumlah dari tersangkanya. Ada apa dengan dia ya? Itu sangat tidak mungkin sekali. Dan untuk kesurupan tersebut, dia sesungguhnya tidak kesurupan, tapi memang rasa takut yang menghantui dan juga rasa bersalah dan dosa ya di sini, sehingga apapun itu ya, segala perbuatan pasti ya mungkin kalian bisa menutupi saat itu, tapi dengan berjalannya waktu dosa terus dikejar, karma terus datang dan dihantui rasa bersalah, dan hanya itu yang dijadikan alasan dia sehingga dia merasa kesurupanlah sebagai supaya dia bisa meringankan beban dosa dia. Pengakuan dosa yang memang dikemas ya sangat apik sekali lewat kesurupannya. Ya, sesungguhnya ini hanyalah kedok belaka
sesungguhnya dia ada di lokasi kejadian. Dan secara psikologi kalau aku lihat ya dari sosok seseorang sahabat ini, karena dia dibayangin oleh sosok arwah tersebut, karena dia adalah salah satu saksi kunci. Dan dia juga di sini ya, kalau aku lihat, kita lihat ya dari kartunya ya, ada hal yang dia sembunyikan di sini. Yang aku lihat adalah ya, di sini kita lihat keadilan ini akan terungkap lewat dia. Dan semua kasus ini akan terbongkar lewat sosok ini, bahwa dia adalah satu-satunya saksi kunci. Ketika roh itu datang, yang jadi pertanyaan satu, kenapa dia tidak memasuki roh ataupun badannya kakaknya atau ibunya? Pertanyaan aku gitu. Kenapa harus sahabatnya? Ya, kenapa harus sahabatnya? Dan kenapa harus sedetil itu? Itu aja pertanyaan aku. Roh yang benar-benar roh, biasanya dia akan masuk lewat kerabatnya. Karena itu masih ada hubungannya dengan darah daging, dan itu artinya pesan untuk keluarga. Kalaupun harus ada yang disampaikan, insya Allah dia akan masuk lewat tubuh kerabatnya, bukan orang lain. Yang Linda, lebih baik kamu muncul atau kamu akan terus dihantui oleh rasa bersalah. Linda penuh tekanan, dia keluar kota juga emang karena tekanan, ancaman, dan dia mengetahui hal tersebut ketakutan. Aku ibarat buah si malakama. Jadi aku percaya aku balik lagi akan berbicara. Aku percaya kekuatan kepolisian dan netizen plus 62. Karena ketika aku berbicara sekarang, karena ini kasus sangat-sangat sensitif. Jadi nanti aku mengeluarkan statement, ada beberapa pihak yang akan akan ngusik, akan error, nanti akan mungkin minta pembuktian. Sementara aku tidak punya bukti otentik. Yang namanya vision, penerawangan itu kan kita nggak bisa membuktikan secara pembuktian. Jadi aku percaya vision aku ini bisa dibuktikan oleh netizen plus 62 dan kepolisian. Sebenarnya udah terungkap, tapi tinggal pergerakannya aja. Ini kemana karena mereka udah tersangka ini sudah tidak bergerak lagi. Aku tidak melihat pergerakannya mereka, karena mereka ada di dalam satu ruangan, di satu tempat, nggak pindah-pindah saat ini, sudah tidak pindah-pindah. Tapi bukan di Cirebon. Berita yang beredar katanya para tersangka tidak kemana-mana, no, itu bohong. Mereka di satu tempat bersamaan, sudah tidak pindah-pindah lagi, karena udah sangat bahaya kalau mereka pindah-pindah. Buat ingat, yang namanya kebenaran itu tidak datang di awal, tapi di akhir. Dan yang namanya kebenaran tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi buat kalian, gak apa-apa kabur saat ini, tapi ingat ya, karma dan apes tidak ada di kalender. Just wait and see. Kalau kasus ini masih hanya dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan banyak korban. Harusnya diusut ulang dengan digelar perkara ulang. Menurut saya nggak aneh, karena kasus ini emang ditutup kok 2016. Bahkan bukti-bukti yang ada juga mungkin penyidiknya juga ada yang lupa kali sama kasus itu. Karena kan kasus ini terungkap kembali dan dihebohkan kembali itu setelah film, setelah beredarnya di sosial media kerasukan tersebut, begitu. Jadi mungkin saja orang sekitar, kayak kita misalnya di daerah kita ini pernah kejadian apa gitu ya, kita bahkan nggak pernah tahu kok gitu. Tapi saya tidak kemudian membela beliau ya. Salah juga kalau kita langsung menuduh tanpa bukti-bukti yang konkret gitu. Tidak ada keanehan karena Linda ini muncul karena film yang pertama.
Lalu muncullah rekaman-rekaman kerasukan yang dimana yang kerasukan itu adalah Linda. Maka mungkin ini kan fiktif kalau orang kerasukan. Nah, Linda ini apakah memang benar? Yang pertama saya mau tanya dulu, apakah Linda ini adalah orang yang kerasukan? Lalu setelahnya ditanya nggak dengan Lindanya, kalau Linda itu beneran kenal nggak sih dengan Egy gitu loh. Saya curiga kalau kerasukan ini kebutuhan film atau apa gitu loh. Makanya kemudian nama Linda ini tidak muncul di BAP. Kalau asumsi bisa apa saja ya, tapi itu yang seperti saya bilang, Linda ini muncul karena film. Nah, bahkan film itu semuanya gak ada yang benar, gak ada yang sesuai. Menurut saya hanya 90%. Yang 90% tidak sesuai, 10% aja yang mirip gitu ya, mirip. Makanya Linda ini kemudian tidak ada begitu. Kayak dibilang kakaknya bilang kan kalau Linda ini kerasukan. Kapan kerasukannya? Kalau di film kan dia dipanggil ke rumah, lalu ini ada kerasukan, Vinanya mau ngomong pakai badannya Linda. Tapi kan pada faktanya tidak seperti itu gitu. Jadi bagus sih sebenarnya kalau Vina juga dihadirkan untuk mempertanggungjawabkan yang dia ucapkan ketika dia kerasukan gitu. Karena menurut saya kerasukan tidak bisa menjadi landasan hukum. Nah, dari kerasukan ini kan asumsi banyak nih. Oh, pelakunya si ini, oh namanya si ini, oh dicarilah. Saya takut banget kalau ternyata hasil dari kerasukan ini menciptakan banyak korban lagi karena salah tangkap. Atau bagian tersangka juga harus kita mintai keterangan justru kan, bagaimana mereka bisa ditetapkan sebagai pelaku. Kalau mungkin aja terjadi karena yang pertama banyak kasus salah tangkap. Itu bisa dicari sendiri ya di digital. Lalu dari Polri sendiri pun banyak yang berbeda sudut pandang. Bahkan ada ex Kabar Eskrim yang mengatakan bahwasannya pengusut atau penyidik yang di Cirebon ini juga keliru begitu. Jadi dari mereka sendiri pun sudah ada pemikiran seperti itu. Jadi bisa menyimpulkan apa-apa karena orang tersebut belum buka suara. Dan polisi juga belum mengungkapkan di mana ditangkapnya, bagaimana kejadiannya, videonya bagaimana. Biasa kan kayak orang ketangkap narkoba itu kan ada penggerudukan gitu ya. Ini kan tidak muncul, hanya foto saja dan pernyataan saja. Saya melihat ada ketidakadilan juga untuk para tersangka. Bukan saya mau membela, tapi pastikan dulu bahwasannya tersangka yang dikatakan pelaku ini adalah tersangka yang sebenarnya. Begitu, enggak ujuk-ujuk datang ini viral lalu dia ngebela Vina begitu. Lu kemana aja juga? Kalau dia pertanyaannya kemana aja tersangka ini kok baru sekarang bilang dia salah tangkap? Kamu kemana aja? Kenapa baru sekarang munculnya membela Vina? Harusnya Bang Hotman tidak langsung menembak wakil-wakil bupati, tapi coba dulu bicarakan tentang promosi jabatan yang diterima oleh bapaknya korban. Dan kenapa beliau bungkam begitu aja. Karena kalau saya logikanya, saya orang yang punya kuasa, lalu anak saya menjadi korban, pasti saya usut sampai selesai. Bahkan saya lebih antusias daripada korban Vina, keluarganya begitu. Harusnya semua pihak dibiarkan untuk bicara dan didengarkan, dipersilahkan. Enggak, pokoknya gue yang benar, enggak gitu. Karena di sini saya nggak tahu mana yang benar. Kayaknya bisa aja semuanya juga salah gitu. Yang bungkam selama ini itu adalah ayah dari korban Rizky Rudiana. Maka kita dari awal saya meminta bapak ini untuk bersuara dulu. Nah, beberapa hari kemudian bapaknya memang bersuara, tapi beliau meminta untuk masyarakat Indonesia tidak terlalu ikut campur atau tidak terlalu vokal untuk permasalahan ini karena beliau merasa sedih. Tapi kan di lain sisi ada keluarga korban Vina yang memang menuntut dan melibatkan masyarakat Indonesia untuk mengusut perkara ini. Yang disebutkan pertama kali oleh penyidik itu ya korban dari pria ini adalah anak dari anggota kami. Seperti itu aja. Saya lihat berita awal di 2016. Maka karena dia yang paling bungkam, lalu dialah yang harus bersuara sekarang gitu. Kalau terawangan Bunda sih masih 50-50 ya. Secara logika saja, seorang narapidana, apalagi buronan kan itu nih, sudah ketangkep, seharusnya langsung dong, bener nggak sih ini orangnya? Jangan hanya berita, kemudian neneknya juga diwawancarai. Secara logika saja seperti itu. Kalau Bunda sih masih
separuh-separuh lah percaya. Kalau Bunda bukan hanya nerawang ya. Kalau Bunda kan menyebut nama, detak jantung langsung terhubung. Susah untuk dilacak. Keluar dari Cirebon dia nama asli. Nama asli waktu keluarnya itu dari kampungnya. Tetapi begitu dia nginjak daerah lain itu sudah ganti nama. Nah, pelacakan ini awalnya kalau Bunda melihat Jakarta, dari Jakarta, kemudian nggak jauh dari Jakarta sekitar kalau sekarang kalau nggak salah terakhir Bekasi, kemudian awal dari setelah Bekasi Bogor Selatan. Masih ngeriungnya ya masih di Jawa Barat. Bisa asal berani menghadapi apapun. Tapi kalau Bunda melihat masih panjang perjalanan, harus ada keberanian ya. Memang kalau sebagai orang tua ya harus menyerahkanlah anaknya. Kalau tidak menyerahkan, kalau tidak jujur, akan menghantui itu selamanya. Tapi ingat, karma itu akan berjalan. Isinya adalah di Linda. Kalau Linda ketangkep akan selesai itu. Di Bogor ya, Bogor Selatan. Di Bogor Selatan ya. Yang dialami Linda itu sekarang dia yang jelas takut ya, takut, dan dia merasa dihantui terus dengan Vina, ketakutan terus. Namanya Linda, saya kira adalah salah satu yang tahu persis bagaimana kejadiannya. Ini menurut pandangan Bunda. Linda pasti melihat dimanapun beredar media. Bunda mengharapkan Linda keluarlah dari persembunyianmu, nggak usah takut. Kejujuran, apa yang kamu lihat, insya Allah semuanya akan membantu untuk kebaikan. Vina, Bun, kalau logikanya aja gitu loh, kenapa nggak ditanya sama yang 8 orang ini gitu loh? Karena kan itu kan tongkrongan mereka semua, otomatis mereka pasti tahu. Logikanya di situ aja, nggak usah banyak bacot. Logikanya di situ aja. Kalau misalnya yang 3 itu buronan gitu, kabur lah gitu, kan tinggal ditanya aja. Karena kan itu kayak Bunda punya teman, masa Bunda nggak tahu nomor teleponnya? Masa Bunda nggak tahu nama keluarganya? Masa Bunda nggak tahu sih? Dan keluarganya masa nggak tahu sih? Keluarganya yang pasti gitu kan. Nabi Muhammad aja, kalau misalnya si Fatimah mencuri, maka dia yang memotong tangannya. Artinya walaupun bapaknya polisi, kalau memang itu kejahatan dari anaknya, harus diadilin. Itulah namanya keadilan. Itulah namanya kejujuran dalam bekerja. Ngerti? Walaupun itu anaknya, harus diadilin, harus dicari, harus jangan melindungi anak jangan melindungi kejahatan anak karena jabatan. Jangan, karena nanti anak itu akan mengulah lagi. Oh, bapakku ini bapakku ini. Tenang aja gitu. Jadi kayak itu didikan yang sangat salah. Jadi anak itu punya power jadi dia mempowerkan dirinya karena jabatan orang tuanya. Jadi kalau menurut Bunda sebenarnya gampang kalau mau melacaknya. Ya mungkin kita harus nunggu waktu. Nah terus yang si Egi yang kehebatan netizen yang Bunda ikutin juga jalan ceritanya itu, yang udah ketemu di Facebook lah, itu perlu ditanya juga itu, karena dia berteman sama si Vina, dia ada gimana ya, kayak aku juga punya feeling gitu. Bunda juga punya, aku boleh dong ya Bunda juga punya ini ya, boleh dong kayak mencurigain hal itu boleh. Intinya gini, di akunnya si Vina ini ada si Egi, dan si Vina kan bilang
Egi ini suka sama si Vina. Kalau orang suka sama orang, kalau misalnya orang suka sama Bunda, dia pasti ngikutin akun Bunda. Dia pasti ngikutin. Di mana keberadaan akun Bunda, dia pasti ngikutin. Karena dia suka. Karena suka tadi, ngerti? Kecuali kalau misalnya dia nggak ada Egi di situ baru. Tapi kan ini di akunnya Vina aja, jangan di akunnya Egi. Berarti ada si Egi itu kan, berarti Eginya suka sama si Vina. Kenapa nggak ditanyain tuh yang itu, yang telinganya bolong itu? Logikanya di situ aja gitu loh. Kenapa nggak dilacak gitu loh, yang punya akun Egi ini? Di mana keberadaan dia? Ngerti nggak? Dan dia kan banyak berputus-putus sama geng-gengnya itu. Kan udah jelas terang, udah kelihatan terang. Ya kalau memang bukan dia ya berarti bukan dia. Tapi perlu juga dipertanyakan, perlu juga diselidikin, perlu juga dipanggil gitu loh. Itu kalau menurut Bunda. Kalau ada cuman kasih saksi bahwa saya nggak tahu, ya udah berarti memang bukan dia. Tinggal cari lagi yang lain, tinggal dilacak lagi gitu. Tahu bahwa kematian dia tuh nggak wajar gitu loh. Tapi Allah mengabulkan. Allah, itu permintaan dia kali. Dia pingin arwahnya tuh nggak. Makanya si jin tadi ini yang menemani kita ini kan ada jin di badan kita ini. Ya, jin kita ini kan ada. Di badan Bunda juga ada jin. Apa nggak ada jin? Ada nggak jin? Nama nggak jin di belakang? Ya Allah tuh. Hah? Si Linda ini pasti berteman akrab dengan si Vina. Ya. Ketika orang berteman akrab, ada rasa, ada hubungan emosional. Ketika ada hubungan emosional, ada empatiknya tinggi. Dalam bahasa tertentu dikatakan termasuk sigma empatik. Ya, dari sigma empatik itu mereka, si Linda itu mampu mencerap, empatinya tinggi, perasaannya mampu mencerap apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan oleh Vina, terutama dalam kondisi sakratul maut. Ketika dalam kondisi sakratul maut, si Vina itu ada kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya, dia menjerit akun dalam batin, ini direkam oleh alam semesta. Nah, ketika terjadi sinergi antara Linda sama si Vina itu ada hubungan, dia mau mencerap informasi itu sehingga masuk diucapkan melalui kata-kata. Meskipun si Linda tidak berada di lokasi. Walaupun tidak ada di lokasi. Energi yang ada di alam semesta itu tidak terpengaruh ruang dan waktu. Dia mampu mencerap. Nah, dalam kondisi Linda dalam kondisi trans antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ketika dia diwawancarai itu ada kontak antara sadar dan pikiran sadar. Dia ada yang dikatakan kepekaan batin. Nah, kalau suaranya kan kata keluarga itu suaranya mirip sekali dengan Vina gitu. Lah kalau suara itu pastinya si Linda itu pernah mendengar suara-suaranya Vina dan bahkan tubuhnya. Lah, volume, nada, suara dan lain sebagainya terekam oleh otaknya di memorinya Linda. Ketika terekam ini, dia mampu mengucapkannya tanpa kendali. Sulit untuk dikendalikan diri. Itu karena kaitannya dengan empatik. Pada saat itu ada rasa kekhawatiran, takut, kayak apa ya Vina itu teman saya. Nah, pada saat itu dalam kondisi trans, kayak orang melamun itu masuk, itu terucaplah seperti itu. Tapi bagaimana menjelaskan si Linda ini yang tidak berada di lokasi, bisa menjelaskan secara detail kronologi kejadian di Linda seperti itu. Ini ada hubungan begini-begini dengan si korban dan pelaku. Dan itu gimana menjelaskannya? Itu agak sulit diterima oleh akal. Ya. Dalam hal ini, kalau ditinjau dalam saat ini, apa yang jadi pikiran kita, ucapan kita direkam. Yang rekam apa? Alam semesta yang dikatakan akashic record. Ketika akashic record itu orang mampu mencerap. Pada dasarnya orang itu boleh dikatakan punya antenanya di sini. Ada yang dikatakan soul intelligence, ada kecerdasan jiwanya. Kecerdasan jiwa itu meresapnya. Kalau di dalam bidang parapsikologi yang dikatakan ESP, extrasensory perception. Di dalam extrasensory perception itu yang diserap di luar panca indera itu. Ketika di luar panca indera itu terserap, kita dikeluarkan dari ucapan itu. Kinarto, orang-orang juga jadinya bertanya-tanya begitu ya. Apakah ini sebenar-benarnya kejadian seperti itu gitu? Nah, bagaimana maksudnya dianalogikan ataupun dijelaskan secara metafisik ya? Ya, itu tadi saya jelaskan bahwa informasi yang ada di luar itu diserap. Sebagaimana kita pernah merasakan kehadiran seseorang. Ada hal kita apabila kita punya rasa bersalah dengan orang tua, ataupun ada hubungan batin, hubungan kedekatan, itu seakan-akan orang tua itu muncul di hadapannya. Seakan-akan Vina itu muncul di hadapan Linda, sehingga Linda itu bisa mengucapkan itu. Ada yang namanya transfer energi itu tadi. Karena adanya hubungan emosional kedekatan. Baik, kita... Jadi penjelasan. Dipukul tangan Vina patah, bukan diseret.
bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, dari tadi dia Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi, suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi? Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama bapaknya Egi. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, sabar deh. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya. Ini jasadnya enggak kan Mbak. Iya Mbak percaya deh, percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Neng, semua lagi dicariin. Sama Hadi juga lagi dicariin deh. Jadi tahu Hadi kan? Sama Eki tuh Mbak. Tahu. Bilangin sama bapaknya. Vina tuh udah mau serius sama Eki Mbak. Vina mau ketemu mama Mbak. Mamanya susah, mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama juga kan. Kasihan mama deh, mama juga di sana kepikiran, mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina, iya. Dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin semua. Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu ya. Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pasti tuh Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih. Cari tahu aja temen-temennya Egi, namanya Egi. Itu Mbak itu. Egi siapa? Mukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama kali. Iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja Mbak, mau perkosa, tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari tahu orangnya ya Dede ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih, Dek. Linda juga temennya Vina Mbak. Iya tapi kasihan Lindanya lagi Dek. Waktu Vina mati Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina, nah Vina masuk aja gitu. Kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan. Vinanya pergi ya. Sok, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah mau matiin semua. Matiin semua Dek. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja.
Ya, mana ngakuin buat dede tapi dedenya jangan ganggu ya, kasihan Lindanya. Kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein sama Ya. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih, emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Luka tuh. Ini tuh diterindis pakai motornya. Motornya siapa? Gak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Gak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi tuh suruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja gak pernah nyentuh Vina. Jadi yang tenang, kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu, ya kan? Ya bareng sama Eki kan, Dede kan? Iya. Dede jadi yang tenang ya. Udah sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang Dede, udah nggak ada yang ganggu deh sama Eki ya. Kalau ada yang sampai semua. Udah. Suruh pergi dulu di depannya, suruh pergi dulu. Jangan. Biar iya enggak. Eki sama Dede kan? Iya. Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Sok keluar sok, dedenya sok. Dedenya keluar sok, keluar. Keluar. Iya bantu. Pak bantuin keluar ah. Bapak itunya mana? Ayo Wak, bantuin. Astagfirullahalazim, naudzubillahi min zalik, teman-teman ya. Itu kasus yang viral sekali ya di sosial media sekarang ya. Itu semua berita-berita yang ada di Kompas TV, yang ada di TV One, TikTok, segala macam, Telegram, YouTube. Bahkan para YouTuber action, para YouTuber pun memberitakan ya masalah-masalah kasus viral ini, teman-teman ya. Ya, viral gitu, pembunuhan Vina. Ya Allah, astagfirullahaladzim, teman-teman ya. Tapi apakah betul nggak itu kronologinya, teman-teman ya? Ya, Vina dibunuh oleh 11 orang atau 14 orang atau 12 orang gitu, nggak cuma dibunuh. Nggak cuma dibunuh saja. Diperkosa pun. Bahkan dipukuli oleh balok, teman-teman. Dan kita juga mendengarkan ya rekaman ya, itu rekaman ya si Linda, teman-teman ya, si Linda gitu ya, kesurupan gitu ya, si arwahnya Vina gitu. Tapi saya nggak percaya dengan kesurupan itu, teman-teman. Saya nggak percaya. Kalau orang mati, terus arwahnya merasuki gitu ya, si Linda gitu, teman-teman ya, itu saya nggak percaya, teman-teman. Kalau orang mati, pasti arwahnya kembali ke pencipta tersebut, teman-teman. Nggak mungkin kembali lagi gitu. Arwah orang mati terus arwahnya gentayang, itu nggak mungkin. Terus merasuki seorang, itu nggak mungkin, teman-teman. Kalau orang mati ya arwahnya keluar kembali kepada sang pencipta, teman-teman. Tapi dari video tersebut, teman-teman ya, si Linda kesurupan gitu ya, si arwahnya Vina gitu ya. Itu ada yang janggal, teman-teman ya. Si Linda gitu ya, kesurupan si arwahnya Vina gitu, dan mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh si Linda yang kesurupan itu memang benar, teman-teman. Tapi kalau kesurupan itu saya nggak percaya. Mungkin ya si Linda ini ketakutan mungkin, teman-teman ya. Makanya dia memberitahukan kronologi sebenarnya, tapi dalam keadaan pura-pura kesurupan, teman-teman. Ya mudah-mudahan ya apa yang dikatakan oleh Linda ya, ketika dia kesurupan ya, nggak betul, teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang dikatakan itu benar, teman-teman ya. Ya si Vina gitu dibunuh, diperkosa gitu, dipukuli. Gak cuma itu, pacarnya juga, teman-teman ya, yang selalu membersamai Vina gitu ya, dibunuh juga, yaitu siapa namanya, Eki, teman-teman ya. Nah juga yang paling gua geram gitu, teman-teman ya, ini Egi atau Pegi, si Perong, teman-teman ya. Ya Allah, itu bagaimana gitu pemikirannya, teman-teman? Membunuh seseorang, memperkosa seseorang,
Ya Allah. Tapi ingat ya, kalian yang melakukan keburukan gitu di dunia, pasti Allah akan balas keburukanmu itu nanti di akhirat. Ingat kalian yang melakukan perzinahan, kalian melakukan intinya melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada kalian semua yang melakukan kebaikan, yang melakukan keburukan? Dengarkan ini. Apa kata Allah? Barang siapa ya yang melakukan seberat zahra kebaikannya, nanti di akhirat dia akan melihat kebaikannya. Sedangkan barang siapa yang melakukan seberat zahra keburukannya, nanti dia akan melihat keburukannya di akhirat. Iya, kalau udah jelas ya di akhirat keburukannya saja dia nampak gitu, pasti dia akan masuk ke neraka. Tetapi kalau di akhirat kelak dia melihat kebaikan saja gitu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya dia ke dalam surganya. Dan ingat juga ya, malaikat Jibril menyampaikan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa peringatan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Jadi begini, ya Muhammad, berbuatlah sesukamu di dunia ini, tapi ingat perbuatanmu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Gak cuma Nabi Muhammad, kita semua sebenarnya ini diperingatkan oleh malaikat Jibril. Ya, jadi ingat saja teman-teman. Setiap kalian melakukan kebaikan atau keburukan, pasti nanti di akhirat kalian akan mendapatkan apa yang kalian lakukan di semasa dunia, teman-teman. Ya kasihan banget gitu teman-teman ya. Kasusnya ini viral lagi gitu ya, udah 8 tahunan gitu. Udah 8 tahunan, viral lagi sekarang teman-teman ya, gara-gara pembuatan film dan gara-gara satu orang kesurupan teman-teman ya. Kesurupan lah ceritanya teman-teman ya. Tapi saya nggak percaya dengan kesurupan teman-teman ya. Nggak ada istilahnya ya, arwahnya seseorang memasuki tubuh seseorang gitu, nggak ada istilahnya. Ya kayak si Linda teman-teman ya, pura-pura kesurupan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Linda itu memang benar teman-teman. Saya yakin gitu. Saya yakin. Vina dibunuh oleh 11 orang atau 14 orang dan dilecehkan juga. Pacarnya juga dibunuh gitu ya. Dan digeletakkan di jalan raya teman-teman ya. Terus ya si pelaku ini bersama teman-temannya yang 11 orang itu ya membuat alur cerita yang nggak benar teman-teman ya. Ya dengan membuat kecelakaan tunggal teman-teman. Ya. Dan juga saya sangat kasihan banget gitu dengan keluarga Vina gitu ya. Pastilah dalam hatinya itu sedih banget gitu teman-teman ya. Dan juga si bapaknya si Eki ini teman-teman ya, seorang polisi gitu. Ya mendengarkan lagi kasus-kasus yang seperti ini dia menangis teman-teman. Ya ya wajar lah nangis teman-teman ya, itu anaknya juga teman-teman. Ya Allah. Dan juga gua sangat geram sekali dengan polisi-polisi yang ada di Cirebon itu ya. Nggak bekerja dengan benar teman-teman. Itu apa sih yang dia lakukan si polisi-polisi? Sulit banget gitu ya menangkap si Egi Pegi Kerong ini teman-teman. 8 tahun loh teman-teman. Dan sekarang tertangkap gitu. Ya mudah-mudahan pelaku yang ditangkap ini benar teman-teman ya. Tapi kalau bukan ya kasihan juga gitu terhadap keluarganya teman-teman ya. Atau juga kita sudah melihat gitu ibunya si Pegi ini, si pelaku pembunuhan ini menangis teman-teman ya. Bahwasanya dia mengatakan anak saya bukan pelakunya gitu. Bahkan pelakunya juga mengatakan ketika diinterogasi oleh polisi gitu ya. Tetap dengan jawaban yang sama, saya bukan pelakunya. Ini fitnah gitu. Ini fitnah. Ya mudah-mudahan gitu ya pelakunya ya benar gitu. Tapi kalau salah ya kasihan banget gitu teman-teman. Dan juga kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Indigo
oleh spiritual juga, dan kita juga sudah mendengarkan Mbak Korla, dan kita juga mendengarkan full rekaman ya suara Vina ini teman-teman ya. Ya gitulah. Ya ada yang mengatakan gitu ya bahwasanya ketika itu ya si Linda ini memang ada yang mengatakan si jinnya korinnya si Vina itu memasuki badannya si Linda gitu ya. Makanya dia mengatakan kronologi sebenarnya. Ya kembali saja ya kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman, hanya dia saja yang mengetahui bagaimana kronologi sebenarnya teman-teman. Dialah Allah yang Maha mengetahui. Dia mengetahui ya. Jadi ya kita serahkan kasus ini kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, semoga keluarganya si Vina diberikan ketabahan, keberanian teman-teman ya. Dan semoga gitu ya Vina gitu ya mendapatkan tempat yang selayaknya gitu teman-teman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau itu kronologinya teman-teman ya, Vina dibunuh, dilecehkan itu udah tergolong mati syahid teman-teman ya. Itu udah tergolong beserta pacarnya juga gitu, tergolong mati syahid juga itu teman-teman. Dan juga sempat Vina ini ya ketika dicabuli gitu oleh ini teman pelaku ini teman-teman ya beserta teman-temannya gitu. Itu Vina melawan teman-teman. Tapi apa boleh buat, orangnya 11 terus Vinanya seseorang gitu ya, bagaimana gitu. Bagaimana Vina melawan gitu. Ya serahkan saja gitu kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Ya itu memang kronologinya sangat parah banget teman-teman. Ya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kronologinya hanya Allah yang mengetahui dan hanya Allah yang membalas gitu ya perilaku jahanam gitu. Orang-orang yang enggak bertanggung jawab teman-teman ya. Itu jahanam banget gitu ya. 11 orang ini atau 14 orang ini jahanam banget. Perilakunya memang udah kelewatan banget teman-teman. Itu perilakunya ya lebih buruk dari binatang teman-teman. Ya astagfirullahaladzim. Ya semoga ya kita diberikan kesehatan, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi seperti itulah videonya. Semoga dari video tersebut teman-teman dibuat pembelajaran gitu dari video tersebut ya. Ya, intinya begini teman-teman ya. Janganlah membuat seseorang sakit hati gitu dengan perkataan atau perbuatan kita. Karena kalau kita membuat sakit hati seorang itu, maka orang tersebut akan membalas teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jangan buat hati seorang sakit. Jikalau memang itu orang tersebut gitu ya melakukan hal-hal buruk kepada kita gitu. Ya lebih baik kita jangan balas gitu teman-teman ya. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Sama seperti kasus tersebut ya. Ini gara-gara cinta segitiga teman-teman ya. Si Egy ini ya sangat mencintai si Vina, tetapi Vina tidak mencintai si Egy teman-teman, karena hatinya si Vina kepada si Egy. Tetapi si Vina ini gitu ya membalas dengan hal yang gak wajar teman-teman ya kepada Egy. Makanya Egy sakit hati dan berencana ingin membunuh si Vina. Tapi perilakunya si Egy sama temannya sangat jahanam banget teman-teman. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Sabar saja untuk keluarga Vina. Sabar ya. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.